memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar. Selamat pagi Ibu Monika. Ya, selamat pagi Ibu. Ya, baik Bu. Sebelum saya melakukan observasi ke dalam kelas Ibu, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu terkait nanti pelaksanaan observasi. Ibu punya waktu? Punya. Baik Ibu. Yang pertama Ibu, apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan nanti? Nah, tujuan pembelajaran yang saya laksanakan nanti yang pertama, agar siswa dapat memahami corak kehidupan manusia purba. Yang kedua, siswa dapat mengkomunikasikan corak-corak kehidupan manusia purba. Baik Ibu, terima kasih untuk tujuan pembelajaran yang sudah Ibu paparkan. Kemudian Ibu, area pengembangan yang hendak dicapai apa ya Bu? Area yang ingin dicapai yang pertama yaitu siswa diharapkan dapat berkomunikasi serta memiliki pemikiran yang kritis. Selain daripada itu, siswa juga dapat bersosialisasi dengan teman-temannya serta berkolaborasi. Ya, terima kasih Ibu, mantap sekali ya area pengembangannya. Memang kita sangat perlukan bagaimana anak-anak berkolaborasi ketika mereka nanti ada di dalam kelompok. Kemudian Ibu, strategi yang Ibu persiapkan, strategi apa Bu? Strategi yang saya persiapkan yang pertama tentunya modul pembelajaran, kemudian saya memilih berdiferensiasi agar dapat siswa memaparkan daripada pembelajaran itu dengan keberagaman seperti itu. Iya Ibu, mantap sekali, bagus sekali strategi yang Ibu persiapkan. Saya jadi nggak sabar melihat mengobservasi bagaimana Ibu ketika mengajarkan nanti di dalam kelas ya Bu. Baik Ibu, terima kasih untuk waktunya. Semoga nanti proses pembelajaran bisa berjalan dengan baik dan tujuan pembelajaran bisa tercapai ya Bu. Sampai ketemu besok ya Ibu di dalam kelas. Terima kasih buat waktunya. Sama-sama Ibu. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Oke, baiklah. Selamat pagi. Siap, selamat pagi Bu. Nah, apa kabar hari ini anak-anak? Sehat Bu. Sehat ya. Oke. Sebelum kita memulai daripada pembelajaran kita, Ibu mohon satu orang membantu Ibu untuk memimpin doa dalam awal pembelajaran kita. Kira-kira siapa yang bersedia? Silakan, Sarah. Terima kasih ya, Seren. Nah, seperti biasa kita punya kesepakatan kelas ya kan? Nah, kesepakatan kelas kita yaitu wajib membawa buku paket, buku catatan, dan alat tulis. Adakah di sini yang tidak membawa alat tulis, buku paket, dan catatan kelas?
Sehat Alonso. Analisa. Analisa. Anggiat. Sehat Anggiat. Brian. Apa kabar Brian? Sehat Bu. Chelsea. Sehat nak? Christina. Apa kabar? Clara. Sehat Clara. Dinda. Apa kabar Dinda? Enove. Sakit. Ada surat ini nak, Enove? Sudah berapa hari sakitnya? Esther. Apa kabar Esther? Baik. Fabiola. Sehat nak? Fabrio. Sehat? Fitri. Sakit. Sudah berapa hari sakit Fitri? Baru hari ini. Ivan. Sehat Ivan? Jasmine. Sehat nak? Kalau mas nak? Udah makan? Jessica. Sehat Jess? Joy. Sehat? Kayla, Zombie. Sehat nak? Gazlansya. Sehat? Sehat. Nai. Apa kabar nak? Obed. Apa kabar Obed? Baik. Olivia. Sehat nak? Putra. Sehat? Rafael. Apa kabar Rafael? Rifai. Sehat Rifai? Ronald. Yang mana Ronald? Apa kabar Ronald? Baik. Ronauli. Apa kabar Ronald? Stefania. Sakit. Sudah berapa hari? Baru hari ini juga. Sere. Apa kabar nak? Teguh. Apa kabar Teguh? Yang terakhir Yola. Apa kabar nak? Nah, di sini kita akan memulai proses pembelajaran kita, akan tetapi terlebih dahulu Ibu menyampaikan tujuan daripada pembelajaran kita. Nah, tujuan daripada pembelajaran kita hari ini adalah menganalisis kehidupan masyarakat pada masa praaksara dan hasil kebudayaannya. Nah, yang kedua, siswa dapat memaparkan bagaimana kehidupan masa praaksara dan hasil kebudayaannya. Santai. Untuk merefleksikan keadaan pada hari ini, bagaimana kalau kita isi breaking terlebih dahulu biar lebih semangat. Oke, kita isi breaking dulu ya. Semua berdiri. Chelsea, Aldiano, mohon bantu Ibu mengikuti gerakan yang ada di depan. Maju ke depan nak. Si Aldiano di sini, si Chelsea di sampingnya ya. Bisa dilihat gerakan yang di depan kira-kira. Ayo semua gerakan bedanya. Biar tidak ngantuk.
cantik ya. Silakan duduk anak-anak. Oke, materi kita hari ini yaitu mengenai corak kehidupan masyarakat praksara. Nah, sebelumnya pernahkah kamu bayangkan bagaimana kehidupan manusia purba zaman dulu? Bisakah dibayangkan? Oke, siapa yang ingin mendeskripsikan? Kira-kira bagaimana sih kehidupan manusia zaman dulu? Kita kan sekarang, oke, Aldo. Silakan berdiri, Aldo. Kehidupan masyarakat pada masyarakat praksara pada zaman dahulu itu seperti bercocok tempat, bercocok tanam dan perbagian atau telah menemukan atau membuat kehidupan untuk benda-benda. Oke, ada 3 poin dikatakan si Aldo. Yang pertama katanya berpindah-pindah. Kemudian mereka melakukan bercocok tanam dan menghasilkan benda-benda yang tradisional ya Aldo ya. Bagus. Adakah lagi pendapat lain? Kira-kira bisakah kamu bayangkan kehidupan manusia zaman dulu? Nazra, bisa memaparkan kira-kira? Berdiri nak. Keras masalahnya. Corak kehidupan manusia praksara adalah berpindah-pindah tempat, Berpindah-pindah tempat. memanfaatkan makanan yang ada di sekitar, Oke, memanfaatkan makanan yang ada di sekitar. menggunakan tulang dan batu sebagai peralatan, Tulang dan batu sebagai peralatan. Oke. dan menggunakan kulit hewan sebagai pakan. Oke, kulit hewan sebagai apa? Bagus sekali. Tepuk tangan dulu buat siapa? Apakah ada perempuan yang ingin mengutarakan pendapatnya? Bagaimana kehidupan manusia zaman dulu? Naik? Kira-kira bisa dipaparkan naik? Masyarakat pada zaman praksara mereka masih berpindah tempat untuk mendapatkan makanan yang bisa mereka manfaatkan. Apabila tempat yang mereka tempati pertama sumber makanan yang bisa dimanfaatkan sudah habis, kemudian mereka masih menggunakan tulang dan batuan untuk dijadikan sebagai alat untuk berburu dan melakukan barter sebagai Ada itu dikode untuk menggambarkan ya. Oke, bagus ya, Naik. Terima kasih kepada anak didik ibu yang sudah memaparkan pengetahuannya mengenai kehidupan manusia purba. Sangat beda sekali dengan zaman sekarang ya kan. Di mana-mana ketika kita ingin makan tinggal pesan tinggal ambil Android, pesan Tapi kita akan mempelajari bagaimana kehidupan masyarakat praksara. Katanya praaksara, berarti pra yaitu sebelum aksara tulisan, berarti sebelum adanya tulisan. Jadi corak kehidupan masyarakat praaksara digolongkan ke dalam 3 bentuk. Sama-sama kita membaca. Yang pertama apa? Masa berburu atau food gathering. Yang kedua, masa bercocok tanam atau food produksi. Yang ketiga, masa berpindah-pindah. Ya, jadi corak kehidupan sebelum mengenal tulisan dibagi atas 3 bagian. Yang pertama dikatakan yaitu masa berburu atau food gathering. Food gathering, kalau kita misalnya melihat pesta-pesta pakai catering ya kan, langsung siap saja kan, nggak lagi dimasak pada saat pesta tersebut ya kan, udah langsung saji. Sama lah halnya dengan masa yang pertama ini, masa berburu, di mana mereka memakan makanan yang siap saji. Jadi ciri-ciri daripada masa berburu ini yang pertama adalah mata pencarian berburu dan mengumpulkan makanan. Jadi mereka mencari makanan yang siap saji. Contohnya, apabila di SMA Negeri 2 ada pohon jambu, mereka akan menetap di sini. Atau buah apel, mereka akan menetap di SMA 2. Ketika buah apel atau jambu di SMA Negeri 2 habis, mereka akan berpindah ke tempat. Contohnya ke SMP Negeri 4. Seperti yang dijelaskan kemarin tadi, si Nazla, si Nain, dan si Aldo.
Begitu juga dengan hewan-hewan, mereka berburu ya di satu tempat dan di tempat yang lain. Yang kedua, nomaden. Ada yang tahu pengertian nomaden? Ada yang pernah dengar kata nomaden? Oh iya, siapa namanya nak? Brian. Oke, baguskan tepuk tangan. Iya, ciri yang kedua adalah seperti yang dikatakan si Brian, berpindah contohkan tadi kan dari satu tempat ke tempat yang lain, karena mereka hanya memakan makanan yang siap atau makanan yang langsung ada di hadapan mereka atau di lingkungan mereka ya. Yang ketiga adalah pada perkembangannya ada yang hidup di gua dan tepi pantai. Jadi ciri-ciri yang ketiga adalah tempat tinggal mereka di pinggiran sungai karena sumber air merupakan kehidupan ya kan. Kemudian mereka tinggal di gua. Nah yang terakhir, senjata masih dari bahan masa seperti yang dijelaskan kemarin, tulang dan batu. Mereka belum mengenal yang namanya besi, plastik, apa lagi kira-kira? Kaleng, logam ya kan? Apa? Kaca, belum mengenal bahan-bahan tersebut ya. Yang mereka kenal adalah tulang dan batu sebagai alat tradisional mereka ya. Nah, tulang biasanya digunakan untuk berburu dan batu digunakan untuk apa namanya? Seperti cangkul, mengorek undi-undian ya. Oke, yang kedua. Apa yang kedua? Masa bercocok tanam. Kira-kira apa ciri-ciri daripada masa bercocok tanam ini? Ciri yang pertama Teguh adalah, baca Teguh. Ya, ciri yang pertama adalah kurang konsentrasi nampaknya. Oke, ciri yang pertama bercocok tanam adalah berbeda dengan berburu ya kan. Mereka sudah mulai menetap. Kenapa bisa menetap? Karena mereka sudah memahami yang namanya bercocok tanam. Yang kedua apa nak? Lahannya. Mereka mulai mengenal sistem pertumbuhan pohon dan membuka contohnya menanam jagung, umbi-umbian dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah Anggiat. Jika tanah tidak subur, mereka akan berpindah lagi. Oke. Iya, seminomaden. Ketika wilayah tersebut tidak subur, misalnya tanahnya bebatuan, tidak subur tanaman yang ditanam, maka mereka akan mencari tempat yang dapat mereka tanami. Namanya seminomaden. Yang terakhir adalah Chelsea. Membuat alat-alat bercocok tanam seperti mata panah, beliung persegi, gerabah, kapak lonjong, dan perhiasan. Oke, di tahap bercocok tanam, mereka sudah mulai naik level bahan-bahan atau alat-alat tradisionalnya, yaitu berupa mata panah, beliung persegi. Nah, inilah kapak lonjong seperti yang dipegang dari gambar ya. Nah, kira-kira inilah ciri daripada masa bercocok tanam atau mood produksi. Yang terakhir tadi apa? Masa perundagian. Kira-kira apa masa perundagian ini? Apa cirinya yang paling menonjol daripada masa yang kedua? Pernah membaca materi mengenai masa perundagian? Belum. Nah, tadi berburu, mereka masih berpindah-pindah bercocok tanam, sudah mulai dijumpai alat-alat seperti mata panah, beliung persegi, gerabah, kapak lonjong, dan perhiasan. Sedangkan di masa yang ketiga, masa praaksara adalah yaitu mulai tinggal di sebuah perkampungan dengan waktu yang lama. Kalau tadi bercocok tanam yaitu seminomaden. Kalau dia perundagian sudah waktu yang lama menempati suatu wilayah ya, Anggiat. Oke, yang kedua memiliki kemampuan mengolah alat logam seperti cincin. Nah, di perundagian sudah ditemukannya yaitu logam dan mereka sudah merakit perhiasan berupa cincin.
Yang ketiga, nah disinilah dijumpai sistem seperti yang dikatakan temanku tadi. Apa barter Olivia? Kira-kira paham apa yang disebut dengan barter Olivia? Atau ada teman yang bisa membantu Olivia untuk memahami bagaimana sistem barter? Oke, silakan Aldo. Jadi sistem barter itu adalah sistem pertukaran untuk mendapatkan suatu benda yang diinginkan. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan. Jadi sistem barter sama seperti yang dijelaskan temanmu, yaitu menukar barang. Misalnya ibu punya ayam, Aldoni punya beras, ya kan? Ibu membutuhkan nasi atau beras, Aldoni membutuhkan ikannya, maka kami bertukar. Dia mengambil ikan ibu dan ibu ambil berasnya, seperti penjelasan si Aldo. Bagus ya Aldo. Nah di sini sudah ada kepercayaan. Nah sistem kepercayaan pada pembagian dibagi atas dua. Siapa yang mengingat? Ada yang tahu? Pernah dengar? Kepercayaan orang-orang dulu atau masa praksara? Ada dua. Oke, silakan jawab. Pertama manusia juga terdiri dari satu anisme yang artinya mengenai, dua dianisme yang artinya mengenai. Hubungannya dan harusnya oke. Tepuk tangan buat Seren. Lebih tepatnya animisme yaitu kepercayaan terhadap benda-benda gaib. Kalau dia dinamisme kepercayaan terhadap roh nenek moyang. Jadi pada masa pembagian sudah ada dua kepercayaan. Kalau sekarang berapa keyakinan yang diyakini di Indonesia? Ada nada. Apa itu Aldoni? Kristen, Katolik, Islam, Buddha, Hindu, Konghucu. Itu harus semua sudah paham ya, 6 kepercayaan yang diakui di Indonesia. Sedangkan di masa praksara ada dua, yaitu apa tadi? Animisme dan Untuk memperkuat materi yang ibu paparkan, ibu juga menyiapkan sebuah video. Diperhatikan ke depan ya. Saat ini kita hidup di zaman serba teknologi. Bisa berkomunikasi sampai mendapatkan makanan dengan mudah lewat bantuan alat-alat berteknologi canggih. Tapi, pernahkah kamu berpikir saat kehidupan masyarakat praaksara, jangankan teknologi, masyarakat saat itu saja belum mengenal aksara atau tulisan. Adakah di antara kamu yang penasaran seperti apa sih cara kehidupan masyarakat praaksara di Nusantara ini? Ada 3 pembagian masa, yaitu masa berburu, bercocok tanam, dan perembagian. Yuk kita simak pembagian masa praaksara berikut ini. Kita mulai dari yang paling sederhana yuk. Cara kehidupan manusia purba yang paling sederhana adalah ketika masa berburu dan meramu. Kehidupan ekonomi manusia saat itu sangat bergantung pada kondisi alam. Biasanya kehidupannya di alam terbuka dan dekat dengan sumber air seperti ini. Peralatan yang umum digunakan masih terbuat dari kayu, tulang, dan batu yang masih sederhana. Makanan yang dikumpulkan masyarakat bisa berupa buah-buahan, umbi-umbian, dan daunan. Biasanya anggota perempuanlah yang bertugas untuk mengumpulkan makanan, memasak, hingga mengasuh anak. Kalau sumber makanan sudah habis, mereka pindah lagi ke tempat lain yang sumber makanannya lebih banyak. Inilah yang disebut sebagai semi nomaden. Sebelum berpindah, mereka mengumpulkan hasil berburu terlebih dahulu. Biasanya anggota laki-laki yang bertugas. Hasil berburu ini nantinya sebagai cadangan makanan mereka sebelum mendapatkan tempat tinggal yang baru. Kehidupan selanjutnya ditandai dengan masa bercocok tanam. Pola hunian masyarakat pada masa ini mengalami perubahan dari nomaden menjadi sedentar atau menetap. Kehidupan manusia pada masa praaksara ini sudah bisa membuat produk sendiri loh untuk kehidupan sehari-hari. Mereka dapat membakar hutan untuk bercocok tanam. Mereka biasanya menghasilkan produk berupa umbi-umbian. Selain itu, sumber makanan mereka juga berasal dari kegiatan beternak. Hewan ternak yang mereka pelihara biasanya seperti kerbau, ayam, babi hutan, dan sebagainya.
Pada masa ini juga diperkirakan sudah terjadi barter. Barter berlangsung dengan saling menukarkan hasil bercocok tanam, hasil laut, serta kerajinan tangan, seperti beliau dan gerabah. Terakhir ialah masa pembagian. Kata pembagian ini diambil dari kata undagi, yang artinya seseorang yang mempunyai keterampilan jenis usaha tertentu. Masyarakat masa pembagian tidak hanya bercocok tanam dengan berladang, akan tetapi juga mulai mengolah sawah. Hasil panen pertanian biasanya disimpan untuk masa kering dan diperdagangkan. Mereka juga melakukan perdagangan dengan jangkauan yang lebih luas, bahkan antar pulau. Masyarakat pada masa pembagian sudah mulai menggunakan peralatan yang terbuat dari logam. Teknologi yang digunakan dalam pembuatan benda-benda dari logam ini mulai mengalami perkembangan yang pesat. Beberapa peralatan dari logam yang dihasilkan diantaranya negara, kapak corong, moto, kapak perunggu, dan bejana perunggu. Nah, itu tadi penjelasan tentang cara kehidupan manusia masa praksara, mulai dari masa berburu, bercocok tanam, hingga masa pembagian. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di video pembelajaran lainnya. Nah, kita sudah mendengarkan dan melihat video mengenai corak kehidupan manusia praksara. Maka ada soal atau ada pertanyaan. Jadi pertanyaan ini diselesaikan dalam bentuk kelompok. Seperti mana yang sudah pernah biasa kita lakukan, kita sudah pernah memberi kelompok ya kan? Ada 3 kelompok nantinya, yang nanti kelompok 1 bergabung dengan kelompok 3 ya. Kemudian kelompok 2 bergabung dengan kelompok 4 dan kelompok 5 bergabung dengan kelompok 6. Jadi berbagi 3 bagian ya. Silakanlah dibentuk kelompoknya masing-masing. Nah, ini kelompok pertama, kelompok kedua, dan kelompok ketiga. Nah, tiap kelompok sama soalnya, sama tugasnya. Tapi cara mempresentasikannya nanti yang berbeda. Nah, untuk kelompok 1, kelompok 1 nantinya mengerjakan soal. Nah, ini di sini ada lembar kerja siswa ya, LKS-nya. Nanti kalian membuat ringkasan-ringkasan mengenai materi, tapi kalian paparkan secara lisan di depan. Paham ya? Secara lisan. Kelompok 1 memaparkan secara lisan mengenai materi tari. Dengan soal di depannya. Nah, untuk kelompok 2 memaparkan atau menjawab soal dengan melakukan dalam bentuk gambar. Gambarnya bagaimana? Peta konsep. Dan konsep dalam materi kita hari ini. Peta konsep. Oke? Paham? Kelompok 2 nanti materi yang kita paparkan sesuai dengan soal. Peta konsep. Untuk kelompok 3 kalian menuangkan dalam bentuk tulisan. Dalam bentuk mereka presentasi secara jelas, kemudian berupa paham ya? Soalnya ada di slide, silahkan dilihat. Peserta didik ditugaskan untuk berdiskusi mengenai corak kehidupan dan hasil budaya masa praksara. Juga dibagi bagaimana cara presentasinya ya, silakanlah berdiskusi. Kira-kira sebelum masuk pada soal ada pertanyaan? Adakah pertanyaan? Tidak ya, silakanlah berdiskusi.
Pertama tuh judul besar lah kan, baru ada juga yang paling utama kan. Jangan lupa ditanya juga mengenai apa hasil budayanya ya, apa hasil lagi. Bisa, lensi bisa. Ini ada kesalahan di kelompoknya. Daripada diskusi kelompoknya. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Itu kami akan akan diri kami kami akan menjelaskan tentang suara kehidupan masyarakat pada zaman bangsa yang terbagi menjadi masa bercocok tanam atau dan masa pergantian. Ciri masa berburu atau berburu. 1. Berburu hewan. 2. Memanen. 3. Hidup di luar dari hutan. 3. Dari mana para penulis tahu bahwa manusia semua mempunyai 3 bentuk cara kehidupan? Bagaimana peneliti mengetahui bahwa manusia beraksara itu memiliki 3 cara kehidupan? Oke, langsung dijawab kelompok 2. Saya menjawab pertanyaan yang diberikan kepada Aldo dari kelompok 1. Mengapa pada masa pergantian manusia masyarakat saat itu pada 2 tempat mereka tinggal itu bergantung pada kebutuhan dan kondisi mereka. Jika mereka membutuhkan makanan seperti buah-buahan, mereka akan tinggal di hutan. Dan jika mereka membutuhkan tempat berteduh, mereka akan tinggal pada gua dan menyimpan persediaan makanan mereka. Saya
kemampuan menyesuaikan keinginan dari mereka secara tersebut. Bagaimana? Saya akan menjawab pertanyaan dari Naisi Otak Oke, perhatikan kelompok 3. Perhatikan. Para peneliti mengetahui 3 zaman, yaitu zaman buruk, zaman bercocok tanam, dan zaman pembagian dari peninggalan-peninggalan. Contohnya, dari zaman buruk ditemukan tulang-tulang dari hewan dan juga batu-batu yang digunakan untuk melakukan perburuan. Dari zaman bercocok tanam ditemukan seperti cangkul dan juga kapak, lonjong yang digunakan untuk memanen sawah dan juga memotong pepohonan. Dari zaman masa perundingan dan perjanjian ditemukan peninggalan-peninggalan seperti cincin, kapak besi dan juga emas. Bagaimana kelompok 3? Oke, berikanlah tepuk tangan kepada maka diharapkan kalian sudah memahami materi kita hari ini dari corak kehidupan manusia prasejarah. Ini bisa tanggapan dari tiap kelompok. Kira-kira bagaimana pengalaman kalian di belajar hari ini mulai dari kelompok 3? Bagaimana kira-kira tanggapan untuk pembelajaran hari ini kelompok 3? Dari pembelajaran hari ini, kami dapat mengetahui macam-macam yang ada dalam kehidupan sekarang, dan kami juga mengetahui bagaimana mereka melakukan itu, bagaimana mereka mengumpulkan makanan ataupun mendapatkan sebuah alat-alat atau membuat sebuah alat-alat. Kami juga senang belajar sejarah ini karena kami jadi lebih banyak tahu, dan kami juga lebih banyak memahami tentang sejarah kehidupan masyarakat. Dari kelompok 2. Pembelajaran sejarah hari ini memperkenalkan kehidupan masyarakat pada masa lalu. Dari pembelajaran hari ini kami telah mengetahui bahwa masa pengsaran terbagi atas 3, yaitu perburuan perang, tanah, dan pembagian. Setelah itu kami juga mengetahui perkembangan corak kehidupan dari masa berburu hingga pada. Oke, bagus ya. Tepuk tangan buat Rafael. Nah, yang terakhir buat kelompok pertama. Bagaimana kira-kira yang kamu rasakan ketika kita sudah selesai belajar? Siapa yang mau berikan Oke, tepuk tangan buat Sere.
waktunya Ibu bersedia. Setelah saya melakukan observasi kepada Ibu, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan terkait observasi yang sudah Ibu laksanakan kemarin di kelas 10.3. Baik Ibu, sudah melakukan observasi, kira-kira bagaimana tujuan pembelajaran yang telah Ibu lakukan? Sesuai dengan yang kita bicarakan kemarin Bu, tujuan pembelajaran ada dua. Yang pertama, siswa dapat memahami corak-corak kehidupan manusia purba. Yang kedua, siswa dapat mengkomunikasikan corak-corak kehidupan manusia purba. Seperti yang sudah Ibu lihat, kita sudah melakukan proses pembelajaran mengenai materi tersebut dan siswa mampu untuk mengkomunikasikan materi mengenai corak-corak kehidupan manusia purba. Jadi dari proses pembelajaran itu saya dapat menyimpulkan bahwa tujuan pembelajaran sudah tercapai. Baik Bu, terima kasih buat jawabannya. Kemudian Ibu, ada hal kedua yang ingin saya tanyakan, bagaimana terkait dengan strategi yang Ibu ingin gunakan kemarin pada saat kita berbicara di pra-observasi, apakah strategi itu bisa Ibu laksanakan sewaktu observasi? Ya, strategi dalam proses pembelajaran yang saya ambil itu berdiferensiasi kemarin Bu. Nah, sesuai dengan yang pernah kita bahas, proses berdiferensiasi itu yaitu mengelompokkan siswa berdasarkan bidangnya. Jadi pada saat proses pembelajaran, proses berdiferensiasi tersebut terlaksana karena kita golongkan beberapa siswa yang kira-kira mampu dengan secara lisan memaparkan materi, dan ada yang mampu hanya berdasarkan tulisan saja, dan ada yang mampu menggambarkan dalam peta konsep. Nah, berdasarkan pembelajaran yang sudah terlaksana dan ternyata proses pembelajaran strategi yang kita lakukan berdiferensiasi mengelompokkan siswa mampu mampu terrealisasi karena siswa-siswa tersebut seperti tertantang atas keberagaman dari penyelesaian materi tersebut. Ada yang bergambar, ada yang menulis dalam bentuk laporan, ada yang langsung secara lisan. Jadi menurut saya berdiferensiasi mengelompokkan beberapa siswa itu mampu, meskipun beberapa kendala seperti ada yang merasa dikucilkan, ibaratnya dikelompokkan karena menganggap kenapa saya seperti dikucilkan, ibarat dikelompok-kelompokkan. Kenapa ketika kelompok yang ini yang pintar-pintar semua, ketika pemaparan secara lisan mereka merasa kayak ada pemisah lah, pemisahnya yang pintar-pintar ketika mereka lisan, yang pintar-pintar ketika hanya bentuk tulisan. Kenapa teman saya yang kurang juga begitu, ada rasa pemisah ibaratnya, tidak adil seperti itu kendala. Itulah mungkin refleksi dari pelaksanaan observasi kemarin ya Bu ya. Dari rencana tindak lanjut Ibu ke depannya bagaimana Bu? Rencana saya mudah-mudahan strategi diferensiasi ini dapat mempermudah siswa lah, meskipun banyak kekurangan. Contohnya seperti yang saya katakan tadi Bu, kekurangannya siswa merasa dibeda-bedakannya dalam tingkat kemampuannya. Jadi strategi berikutnya, strategi diferensiasi yang kita tuangkan dalam pembelajaran kita diharapkan agar siswa tidak lagi merasa dibeda-bedakan, tapi mereka merasa bahwa itulah bidang yang cocok lah ibaratnya dari kemampuannya. Iya, jadi sebenarnya diferensiasi itu bukan membeda-bedakan ya, tapi kita memetakan mereka sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Jadi mungkin nanti bisa Ibu laksanakan ini rencana tindak lanjut lagi ya Bu, sehingga tercapai nanti pendidikan yang berpusat kepada siswa dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Baik Ibu, terima kasih untuk waktunya percakapan kita pasca observasi, dan tetaplah berkarya Ibu. Saya melihat Ibu penuh energi dan semangat, dan Ibu bisa menginspirasi buat anak didik kita, dan tetaplah memberi warna di mana Ibu berada. Tetap semangat Ibu dalam mengerjakan tugas, dan terima kasih. Sama-sama Bu.